Ya ini ya Mbak siapa tadi? Sebentar. Mbak. Tugas saya apa? Ini ada orang minta tolong untuk dimuslimkan korin kedua almarhum orang tuanya. Almarhum orang tua itu namanya Bapak Raden Sumardi bin Ponco Sucitro dan almarhum Ibu Roro Astuti binti Marto Harjono. Itu bisa enggak? Kayaknya sudah tidak bisa. Sudah tidak bisa karena sudah meninggal itu tadi ya. Ya, Karena sudah tempatnya tidak ada di bumi ini. oh iya. Dan ini apakah doa saya sampai ke beliau ini anak putrinya ini untuk menanyakan itu. Maksudnya apa? Orang tuanya kan sudah meninggal yang saya sebutkan tadi. Orang ini yang minta tolong ini sering berdoa, mungkin mendoakan orang tuanya itu apakah sampai kepada orang tuanya itu, coba dijelaskan ini. Kalau anak itu asli darah dagingnya, apapun perbuatannya itu sudah termasuk kiriman untuk orang tuanya. Bahkan dia melakukan kejelekan, itu pun orang tuanya dapat balasannya juga. Sudah kebalikannya, melakukan kebaikan, orang tuanya pun akan dapat mendapatkannya. Seperti doa, mendoakan dari darah dagingnya, itu mudah nyampai pada sang orang tuanya. Dibandingkan doa-doa dari kerabatnya. Ya. Ya itu dijelaskan ya. Nah, tentang doa itu sampai atau tidaknya itu sudah pasti. Kalau kita berbuat kejelekan ya akan sampai nanti pada orang tua. Kalau kita berbuat kebaikan juga akan sampai karena darah kita itu sudah ada aliran darah dari orang tua itu sudah otomatis, jadi seperti itu. Ini kan tadi sama orangnya itu mau rujuk kepada mantan suaminya. Mantan suaminya ini coba kamu lihat. Ini coba dibersihkan semua energi negatifnya di dalam tubuhnya itu.
Kalau ingin kembali, kedua pihak tidak ada terpaksaan atau saling kasihan, karena itu akan membuat yang dulu kembali lagi. Jika saya ingin membersihkan, saya akan membersihkan. Itu saran saya. Dan ini dia butuh jawaban ke kesungguhan niat mantan suaminya itu kalau rujuk semata karena ridho Allah dan meridhoi saya menjalankan amaliyah Yai Nur. Seperti itu. Gimana maksudnya? Kamu bisa nggak melihat niat atau tujuan atau ini maksud dari laki-laki itu tadi? Kalau misalkan diajak rujuk itu bisa meridhoi, itu enggak meridhoi orangnya itu menjalankan, mengikuti beliau maksudnya. Apa kembalinya itu ingin rujuk itu mempunyai niatan lain, maksudnya seperti itu. Soalnya dia itu ragu tadi, terakhir jadinya itu ragu, butuh jawaban juga. Sebagai perempuan, tidaklah rumit. Hanya dengan mengabdi pada suamimu, Ya. Itu jalan surga untuk sebagai perempuan. Jadi untuk ridho atau tidak ridhonya suami tadi tidak mempengaruhi ya, maksudnya kalau mencari ridhonya harus mentaati suaminya saja ya. Ya. Jadi enggak harus Percuma jika seorang perempuan melakukan sebuah ibadah jika tidak mentaati atau mengabdi kepada suaminya, sungguhlah percuma ibadahmu yang kau lakukan. Karena itu salah satu jalur-jalur manusia. Karena ridho seorang laki-laki itu kepada kedua orang tuanya, dan ridho seorang istri kepada suaminya, agar terus menerus menjadi rantai. Ya. Ya ini kan dulunya suaminya itu sudah mengikuti ajarannya beliau sudah menjalankan mandi toban 41, lantas tidak mau lagi mengikuti itu karena apa? Tanda keyakinan dalam dirinya
itu belum sepenuhnya. Oke, ada pengaruh bisikan dari? Tentu ada. Karena bisikan hati dan pikirannya tidak sama. Ya. Itu kalau dibersihkan gimana? Diputus kodam-kodamnya, leluhur-leluhurnya, kodam-kodam dari leluhur maksudnya. Yang pasir. Jika saya membersihkan itu sebagaimana saya mencuri hak orang lain. Ya. Jika minta saya untuk membersihkan, jadilah satu atap dengannya dulu. Oh gitu ya. Ya. Ini sudah dijawab semuanya ya, Mbak. Untuk orang lain ini tidak bisa karena harus orangnya sendiri yang mempunyai niatan itu, karena itu hak orang lain, jadi tidak bisa diambil alih begitu saja ya. Ini keterangannya, jadi entah itu mantan suami, entah itu yang sampai maksud itu ibu mertua, jadi seperti itu, harus orangnya sendiri. Dan kalau ingin menyelamatkan itu harus satu atap dulu, harus menikah dulu, itu baru diakui keluarga, baru nanti bisa secara ininya baru bisa dibantu untuk dibersihkan. Karena suatu kesempurnaan itu bukan dicari. Suatu kesempurnaan itu dibuat. Paham yang saya maksud? Paham. Jadi kesempurnaan itu, kalau kita menginginkan kesempurnaan itu tidak bisa dicari, ya. Ya. Tidak bisa dicari. Jadi kesempurnaan itu kita yang membuatnya. Jadi kita yang melengkapi, ada kekurangan yang kita lengkapi, ada kelebihannya diterima ya, seperti itu. Jadi semuanya makhluk itu tidak ada yang sempurna, hanya Allah yang maha sempurna itu. Jadi semua orang itu mempunyai kekurangan, juga memiliki kelebihan di masing-masing. Kalau sudah berniatan untuk menikah ya harus menerima, setidaknya bisa legowo, menerima apa yang ada. Seperti itu. Ini dia orangnya itu minta dibersihkan. Ini orangnya sendiri nih ya, saya juga boleh dibersihkan sekalian. Nah, ini orangnya, fotonya ini. Bersihkan semua di sini, negatifnya, sifatnya, semuanya ya. Yang mempengaruhi, yang membisik-bisik, keraguan yang membisik semua, kekhawatiran semuanya bersihkan. Semuanya angkat, semuanya, semua pengalaman semuanya hancur sekarang. Apa daerah sini juga bisa dibersihkan? Apa daerah sini? Daerahnya? Daerah sini. Ya kenapa? Entah. Minta dibersihkan?
dan dibersihkan juga. Ya silakan monggo. Tempat di rumah ini semuanya di dalam orang-orang di dalamnya semuanya. Ketarik semua dengan mudah, semuanya tidak bisa diangkat, hancur meledak semua, serangan-serangan dukun semuanya kembali. Juta triliun kali lipat kembali semuanya. Ya, ini apa? Lalu yang memiliki keraguan-keraguan itu tadi siapa? Yang di dalam tubuh orang perempuan itu tadi. Suatu hal baik itu akan ada banyak. Suatu hal yang baik Ya. akan ada banyak yang menggagalkan. Itu mudah bagi bangsa-bangsa kami. Ya. Karena itu sudah janji-janji nenek-nenek moyang kami. Ya. Ya sudah ya, ini Mbak, sudah saya medium, sudah saya tanyakan semuanya.